Baik, pada video hari ini saya lagi mau ngetes printer Epson L805 untuk dijadikan printer DTF. Nah, karena saya belum mau bongkar printernya, jadi saya nggak akan modif apa-apa. Yang saya mau kerjakan adalah saya mau ganti dampernya. Karena damper original Epson biasanya cepet bikin tinta jadi encer keluarnya. Jadi saya mau ganti dampernya dulu. Saya nyalakan. Pas dia gerak saya akan cabut. Saya cabut kabel listriknya supaya saya bisa geser. Oke, setelah itu saya buka penutupnya. Ini kalau sudah dibuka berarti garansinya sudah hangus ya. Jadi kalau teman-teman masih mau nyoba garansinya, ya berarti jangan dibongkar. Kalau sudah dibuka gini berarti garansinya hangus. Oke, karena saya mau bikin ICC profile, jadi kualitasnya harus bagus semua. Jadi dampernya saya ganti yang model EcoSolvent. Jadi modelnya yang filter dalamnya yang stainless. Jadi untuk buka damper tinggal tekan di belakangnya, terus angkat. Tinggal dicabut. Nah, kita bisa lihat filter aslinya L805 ini seperti kain dalamnya. Jadi sangat rapat, jadi tinta DTF kalau lewat tuh lama-lama jadi encer. Jadi saya lebih suka ganti pakai yang filternya lebih besar dan stainless. Oke, saya ganti. Kita ganti satu-satu. Waktu cabut selangnya diperhatikan pegangnya jangan terlalu jauh supaya selangnya tidak jadi melar. Nah, jadi waktu mau tarik selangnya tarik pas di ujungnya aja supaya tidak melar selangnya. Oke, udah selesai. Nah, kalau selangnya ada yang ketarik, kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi selangnya. Nah, plastik ini kalau kelepas juga kita rapikan lagi. Selipkan, terus tarik. Oke. Oke, tinggal kita isi tinta. Baik, sekarang saya mau isi tintanya. Tabung infusnya saya tidurin. Saya isi dari paling ujung.
paling ujung warna kuning. Siapkan tisu. Jadi kalau ada tumpah-tumpah itu nggak berantakan kemana-mana. Oke, saya isi pakai tinta Vator yang khusus DTF. Oke, sudah penuh. Lanjut sebelahnya, kita lihat warnanya, warna hitam, Vator DTF. Oke, sudah penuh. Nah, untuk dua tengah LC dan LM kita isi dengan tinta putih. Nah, tinta putih sebelum pakai harus dikocok dulu. Pastikan sudah terkocok rata, baru kita isi. LC dan LM isi tinta putih yang dua tengah. Oke, sudah penuh. Setelah itu sebelahnya warna magenta. Warna magenta. Oke, sudah penuh. Nah, kalau ada yang luber kita lap dulu biar rapi. Yang terakhir paling ujung sini warna cyan. Warna cyan. Sedikit. Oke, udah selesai isi tinta. Sekarang kita akan sedotan awal printer. Baik, kabel listrik udah saya pasang lagi. Sekarang kita nyalakan.
Oke, udah nyala. Saya mau pasang selang pembuangan dulu di belakangnya. Baik, di bagian belakang L805 ini ada untuk selang pembuangan. Kita pakai obeng minus, congkel aja dari bawah, terus tarik keluar. Nah, di dalamnya ya selang pembuangan, tinggal kita cabut aja. Lumayan kencang. Kalau susah kita juga boleh gunting. Nah, udah lepas. Udah lepas, terus saya akan pasang selang pembuangan yang panjang. Baik, selang pembuangannya saya tancapkan. Oke, setelah itu saya turunkan ke botol pembuangan di bawah. Selang pembuangan saya pakai yang ada kunciannya supaya gampang nanti kita mau kunci. Nah, saya tancapkan ke botol pembuangan di bawah. Udah selesai pasang selang pembuangan. Oke, nah ini selang pembuangannya. Saya udah tancapkan ke botol pembuangan. Untuk masukinnya sedikit aja ujungnya, jangan sampai terendam. Ujungnya sedikit aja. Oke, setelah itu kita tekan dan tahan tombol tintanya. Tombol tinta yang nyala ini tekan dan tahan sampai printhead mulai gerak. Oke, kita lepas. Nah, maka printer akan melakukan sedotan awal. Jadi printer akan menyedot tinta dari tabung masuk ke selang dan masuk ke damper. Untuk sedotan awalnya cukup kencang. Ini kita bisa lihat tintanya apakah masuk ke damper atau belum. Kalau masuk ke dampernya belum penuh, nanti bisa kita bantu sedot pakai suntikan kerucut. Untuk proses sedotan awal ini makan waktu sekitar 20 menitan sampai setengah jam. Jadi saya pause dulu. Oke, kita bisa lihat tintanya sudah mulai masuk. Tintanya sudah mulai masuk. Jadi sudah mulai naik. Oke, kita sambil nunggu lagi. Nah, di capping juga udah kesedot tintanya. Oke, disedot lagi. Prosesnya sekitar setengah jam. Saya pause lagi. Kita lihat tinta sudah mulai keluar dari selang pembuangannya. Sudah mulai keluar dari selang pembuangan. Oke, sedotan ketiga. Baik, proses sedotnya sudah selesai. Sekarang kita akan tes nozzle check. Saya pakai kertas HVS dulu. Saya taruh kertas HVS. Oke, kita tes nozzle check dulu. Oke, ini hasil nozzle checknya. Untuk yang warna semua udah keluar bagus. Nah, yang putih di kertas putih nggak kelihatan, jadi kita harus pakai
kayak plastik sampul untuk lihat yang tinta putih. Oke, coba bentar saya ambil plastik sampul dulu. Oke, nah plastik sampulnya udah ketarik. Nah, kita lihat hasil nozzle cek tinta putihnya bagus, ada bolong satu titik aja. Kalau bolong satu titik sih nggak apa-apa, nanti juga keluar sendiri. Warna lain udah bagus. Sekarang kita udah bisa mulai tes cetak. Baik, jadi biasanya kalau sedotan awal dari printer itu memang sudah terisi dan di nozzle checknya bagus, tapi biasa di dalam dampernya masih cuma terisi sedikit, tidak penuh. Sekarang saya mau sedot dampernya. Nah, kita harus geser head agak ke kiri sedikit, cuma karena prehead terkunci, kita harus lepas dulu. Karena ini belum dimodif, jadi sistemnya cabut kabel listrik. Jadi saya pegang kabel listrik di belakang. Saya nyalakan. Begitu head gerak, saya cabut kabel listriknya, maka headnya bisa kita geser. Nah, sekarang kita akan sedot dampernya. Seperti biasa, di belakang damper ada klipnya, kita tekan dan angkat. Setelah itu kita sedot, bisa lihat. Nah, ini isinya cuma terisi setengah. Cuma terisi setengah. Kita sedot. Saya pakai suntikan kerucut. Tancapkan, miringkan sedikit, terus sedot. Nah, kita bisa lihat diisi sampai penuh. Nah, ini yang disedot bisa kita kembalikan ke tabung infusnya. Oke, pasang lagi. Tintanya kita kembalikan ke tabung infus. Sekarang lanjut yang warna hitam. Jadi masing-masing warna pakai suntikan sendiri-sendiri. Oke, kita sedot, tancapkan, miringkan, tarik. Sekarang yang tinta putih. Nah, kita bisa lihat terisinya juga cuma sedikit, belum penuh.
Oke, sudah penuh semua. Selangnya kita rapikan lagi kalau ada yang ketarik-tarik ke atas. Terus plastik penutup selangnya pastikan sudah terpasang rata. Oke, kita bisa nyalakan lagi printernya. Oke, kita nyalakan lagi. Nah, jadi kalau udah pernah sedot damper, itu kita harus head cleaning lagi. Karena damper kalau udah dicabut pasang, biasanya nozzle checknya udah ada masuk angin, jadi harus di head cleaning lagi. Oke, untuk head cleaning bisa lewat driver printer, bisa lewat tombol. Nah, ini saya lewat tombol. Ini ada tombol yang gambar tetesan tinta, tekan dan tahan sampai printhead mulai gerak. Nah, printer akan melakukan proses head cleaning. Oke, lagi proses head cleaning. Baik, udah selesai head cleaningnya. Nah, kita tinggal tes nozzle check lagi. Kalau nozzle checknya bagus, kita udah boleh mulai cetak. Untuk L805 ini gearnya masih ada, saya kasih lihat. Nah, ini kan masih ada gearnya. Nah, gearnya ini kalau kita buat print DTF itu akan berbekas di tinta DTF-nya. Nah, karena L805 ini bisa print CD DVD, jadi gearnya ini bisa naik seperti begini. Nah, jadi saya tinggal ganjal dari samping. Ini saya kasih ganjalan dari samping. Nah, kayak gini saya ganjel supaya gearnya naik kiri kanan. Saya ganjel. Oke. Nah, kita pastikan ganjalan kiri kanannya rata. Ini yang kiri agak terlalu tinggi, jadi ganjalannya akan saya papas sedikit supaya lebih pas rata. Kayak gini. Nah, ini kan gearnya udah naik ya. Nah, yang kanan lebih pas gearnya, naiknya nggak terlalu tinggi banget. Yang sebelah kiri naik agak tinggi. Nah, kita bisa juga ngetes. Jadi hati-hati kalau sudah naikkan gear. Kelihatan nggak ya? Nah, printhead kan akan gerak di atas rel roda ini. Jadi kalau roda ini gear kita udah naikkan, pastikan printhead pas lewat tidak nabrak besi ini. Karena kalau terlalu tinggi nanti printhead bisa nabrak besi ini. Nah, sekarang saya mau tes apakah printheadnya nabrak atau enggak. Kita coba matikan dulu printernya. Ini saya ambil dulu supaya kita turun. Kita matikan printernya. Oke, seperti biasa saya pegang kabel listriknya, saya nyalakan. Begitu printhead gerak, saya cabut kabel listriknya supaya bisa kita geser. Nah, sekarang baru saya pasang ganjalannya.
Oke, habis itu kita coba geser headnya. Headnya kita geser. Nah, pastikan headnya bisa bergerak dan tidak bergesekan dengan besi roda ini. Oke, ini headnya saya geser-geser sih kelihatannya aman, tidak bergesekan dengan besinya. Oke, ini yang kanan tinggi segini, yang kiri tinggi segini. Tadi yang kiri sama kanan saya tukar karena yang kiri kayaknya lebih tinggi, tapi ini udah pas, udah sama rata. Nah, pastikan roda yang angkatnya sudah rata. Oke, kita bisa mulai cetak. Baik, printer L805 ini kan aslinya tray kertasnya seperti begini, bisa kita cabut, angkat, cabut. Nah, begitu pet film keluar dari roll ini, kalau nggak ada tatakan dia akan turun. Kalau turun, bagian yang dekat headnya akan nekuk dan print headnya bisa nabrak. Jadi saya sudah bikinkan tatakan khususnya. Nanti ukuran akan saya upload di grup Vator Indonesia. Bikinnya seperti begini aja tatakannya. Nah, kita tinggal taruh, terus tinggal selipkan masuk. Nah, selipkan masuk seperti begitu. Jadi nanti dia akan rata dengan roll yang keluar kertas. Nah, rata dengan roll keluar kertas. Jadi film yang keluar akan tetap rata keluar. Jadi nanti film yang keluar akan tetap rata, tidak nekuk. Jadi tidak akan nabrak print head di sini. Oke, nah jadi begini. Kita taruh tatakannya. Oke, sekarang kita bisa tes cetak. Baik, sekarang saya mau tes nozzle check lagi. Nah, kali ini saya udah buatkan papan. Ini papan tebal 3 mili, papan PVC foam board. Terus plastik sampul saya taruh, jadi supaya gampang nariknya. Oke, saya klik nozzle check, klik print. Oke, nah jadi kalau taruh PVC foam board ini akan lebih gampang narik plastik-plastik tipis seperti plastik sampul atau plastik pet film nantinya. Nah, enak kan kalau udah ditaruh papan rata, ini keluarnya rata. Oke, kita lihat hasil nozzle checknya. Putih, ada bolong 1 titik, nggak apa-apa, nanti akan keluar sendiri. Warna lainnya udah bagus. Yellow agak susah dilihat, jadi harus teliti juga. Kadang yellow nggak keluar, kita juga nggak perhatiin. Aduh, burem. Saya lihat manual, yellow. Oke, yellow keluar juga, udah bagus. Oke, kita mulai cetak. Baik, sekarang saya mau mulai cetak pakai Epson L805. Nah, untuk tipe printer saya setting stylus L800, portnya USB yang Epson L805. Spooler start printing immediately, check paper size off. Resolusi wide 1440 x 1440 harus sama, fotograf, mix. Colornya 30%, white-nya 30%. ICC profile udah kami buatkan khusus L805 Vator. Oke. Untuk white-nya 100% white under any color pixel. Oke, tinggal klik print. Untuk printnya print color first white, copy 1.
Oke, print. Oke, sekarang kita ke printernya. Oke, nah saya sekarang pakai pet film Vator Universal yang 2133 potongan pabrik. Seperti biasa, di belakangnya saya taruh papan supaya gampang. Nah, tutup ini kalau mau dibuka, bagian sensor tutupnya harus diganjal pakai kertas. Nah, ini tray-nya, tray untuk keluar pet filmnya. Ini saya ganti yang pakai plastik tebal 3 mili supaya lebih keras. Untuk ukurannya nanti saya ukur, bisa lihat di grup Facebook Vator Indonesia. Oke, mulai. Oke, pet filmnya gampang ditarik oleh printernya. Saya lihat putih keluarnya pekat. Ini gambarnya hasil buang background hitam, jadi area gradasinya saya raster. Oke, print dulu. Oke, bisa dilihat putihnya pekat. Ini saya raster desainnya, karena aslinya ada background hitam. Saya raster area gradasinya. Putihnya pekat banget. Oke, udah selesai cetak. Bisa dilihat warna neonnya cerah banget. Oke, kita kasih powder DTF. Ini ultra soft. Kita sentil-sentil sedikit. Oke, tinggal kita oven. Oke, kita masukkan ke dalam oven. Saya atur suhunya sekitar 120. Set timernya 5 menit. Timer 5 menit. Oke, sudah berjalan 2 menitan. Kita lihat sebenarnya di dalamnya powdernya sudah meleleh dan kelihatan sudah glossy. Tapi sebaiknya jangan langsung diangkat. Tetap kita tunggu sampai 5 menit. Karena biarpun powdernya sudah meleleh, tapi tintanya masih belum kering. Nah, jadi kita tetap 5 menit biarpun powder kelihatan sudah meleleh, supaya tintanya keringnya bagus. Oke, sudah 5 menit. Kita bisa ambil filmnya. Saya lihat hasilnya glossy gitu. Pastikan semua areanya sudah glossy. Nah, kalau semua area sudah glossy berarti sudah bagus, terutama di bagian pinggir-pinggir. Oke, kita tinggal press ke kaos. Oke, kaosnya sebelum press pakai DTF kita press awal dulu. Kita press suhu 140 25 detik.
Oke, kita taruh hasil cetakan DTF-nya. Pastikan sudah center. ...140 derajat 25 detik. Oke, karena ini PET film Vato universal, jadi bisa hangat-hangat dicabut. Bisa lihat warnanya cerah. Oke, kita press sekali lagi. Sama 140 25 detik. Oke, bagus hasilnya. Nanti kita gantung, kita lihat detailnya. Oke, bisa lihat di kaos warnanya cerah, warna neonnya juga kelihatan nyala. Nah, jadi kalau kita nggak buang background hitamnya seperti begini, ini ada background hitamnya. Tapi kalau kita buang backgroundnya, nah karena area pinggirnya ada gradasi, jadi kita raster area pinggirnya. Jadi hasil seperti begini kalau di raster pinggirnya aja, bagian tengah mukanya kita nggak raster. Nah, kita bisa lihat detailnya bagus, warna kulitnya bagus, warna neonnya juga cerah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.